Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Noval Akmal Fauzan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi mengenai mesin AC, di mana pada mesin AC ini, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah mesin listrik. Di sini saya akan menerangkan dari mesin AC sendiri itu ada 4 subbab, di mana ada generator asinkron ataupun generator induksi, generator sinkron, motor sinkron, dan motor asinkron atau motor induksi. Mungkin tidak usah berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan mengenai, eee, dari motor sinkron sendiri ya. Oke, di sini ada pun 10 poin yang akan saya jelaskan, di mana ada definisi, kelebihan, kekurangan, prinsip kerja, aplikasi, karakteristik, efisiensi, konstruksi, EMF equation, dan loss atau rugi-rugi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari motor sinkron itu sendiri. Motor sinkron merupakan mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Di mana di sini itu merupakan, pengertian dari motor itu sendiri, di mana, motor itu merupakan pengubah energi dari, energi energi listrik ke energi gerak atau mekanik. Nah, motor sinkron ini sendiri, mempunyai, berupa kumparan jangkar pada stator. Nah, perlu diketahui ya bahwa, di motor ini sendiri itu konstruksinya itu tersendiri ada 2 komponen yang utama, yakni ada rotor dan stator. Nah, diketahui pada motor sinkron ini sendiri, kumparan jangkarnya itu berbentuk sama dengan mesin induksi atau mesin asinkron. Nah, sedangkan kumparan medan mesin asinkron dapat berbentuk kutub sepatu atau silent atau kutub dengan celah udara sama yang rata atau rotor silinder. Nah, arus searah ataupun DC juga, diperlukan ya pada motor sinkron itu sendiri, yang di mana untuk menghasilkan fluks atau medan magnet pada kumparan medan yang dialirkan ke rotor melalui cincin dan sikat. Nah, di sini kita melihat ya bahwa ada konstruksinya, di sini konstruksi tampak bahwa mesin sinkron ini terdiri dari rotor dan stator. Nah, di mana pada motor sinkron ini sendiri berbeda dengan motor asinkron, di mana motor sinkron ini kecepatan antara rotor dan stator itu seimbang ataupun sama. Nah, perbedaan mendasar dari motor sinkron dengan asinkron itu sendiri itu, perbedaannya itu, tanpa adanya slip, di mana kecepatan antara rotor, yang menghasilkan medan magnet pada stator itu, mengacu ya, memacu rotor untuk, menghasilkan putaran medan yang sama. Nah, kita melihat bahwa di sini ada prinsip kerjanya sendiri, di mana motor terdiri dari rotor dan stator. Nah, rotor menciptakan medan magnet konstan ataupun, lurus ya, sedangkan stator menghasilkan medan magnet berputar. Nah, kita lihat bahwa di EMF equation ini, kita melihat bahwa medan kutub, utara dan selatan ini, lurus ya, dan di mana, tidak berlawanan dan, akan terus mengikuti. Nah, di sini terlihat bahwa jika rotor diberi arah rotasi awal yang sama dengan medan magnet putar, maka kutub berlawanan dari rotor dan medan akan menarik satu sama lain dan terkunci di tempatnya. Nah, di sini, perlu diperhatikan bahwa rotor, akan berputar yang, di mana kecepatannya itu sama dengan, statornya. Yang di mana, sering disebut dengan kecepatan sinkron atau mesin sinkron. Nah, adapun di mana kelebihan dari motor sinkron itu sendiri, yang pertama ada faktor daya motor sinkron yang dapat diatur dengan mudah melalui pengaturan arus eksitasi, memiliki efisiensi tinggi dan kecepatannya yang konstan untuk operasi sistem yang membutuhkan kecepatan di bawah 500 RPM dan untuk, beban yang membutuhkan, daya mekanis yang besar, motor sinkron itu, dipercaya dapat lebih murah daripada motor induksi atau asinkron. Nah, adapun aplikasinya nih, aplikasinya itu ada motor penggerak pada pemintalan dan pengepresan, yang di mana, banyak dibutuhkan pada dunia industri, lalu peralatan industri, penggerak pompa dan kompresor, aplikasi kelistrikan umum, dan transportasi elektrik. Nah, diketahui bahwa efisiensi yang terdapat pada motor sinkronis sendiri itu ditentukan oleh seberapa efisien motor tersebut dalam mengubah daya listrik menjadi daya mekanik. Kita lihat juga ya bahwa di sini tuh terdapat karakteristik dari motor sinkron itu sendiri, di mana torsi putaran dan pengaruh tekanan beban dengan eksitasi konstan, serta pengaruh perubahan eksitasi terhadap arus jangkar dan faktor daya. Nah, torsi awalnya pun sangat diperlukan, yakni dengan dibantu dengan sumber eksternal, bisa dengan, kumparan
kumparan bantu ataupun dengan, sumber tegangan DC. Nah, di sini ada pun losses ataupun rugi-ruginya. Di sini terdapat rugi kumparan atau copper losses, rugi besi, rugi gesekan dan angin, rugi magnet, dan rugi inti. Kita lihat bahwa di sini ada EMF equation di mana NS, di mana kita tuh disebut dengan RPM-nya, itu sama dengan 150 F, 120 dikali frekuensi dibagi dengan, jumlah kutub. Nah, di sini kita sudah membahas tentang motor sinkron. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas tentang motor asinkron atau motor induksi. Nah, di sini kita lihat ya bahwa definisi dari jenis motor listrik ini, eee, paling umum digunakan pada dunia industri. Nah, motor ini itu, bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana medan magnet yang berputar dihasilkan oleh arus listrik yang melewati gulungan stator. Nah, medan magnet ini juga kemudian menginduksi aliran arus pada gulungan rotor yang menghasilkan gerakan rotor. Motor induksi dapat menjadi 2 jenis utama, di mana rotor-rotor relate atau squirrel cage dan motor rotor sangkar. Nah, eee, kita lihat ya bahwa tadi kita sudah menjelaskan tentang motor sinkron, di mana kecepatan antara rotor dan stator itu kecepatannya sama. Nah, kalau motor asinkron ini sendiri itu berbeda, di mana kecepatan antara rotor dan stator itu, berbeda dan, adanya juga slip. Di mana di saat, kecepatan yang berlebih itu akan terjadinya adanya slip. Nah, kita lihat ya bahwa di sini tuh terdapat prinsip kerja, di mana prinsip kerja motor induksi dimulai dengan arus listrik 3 fasa yang mengalir melalui gulungan stator dan menciptakan medan magnet yang berputar di sekitar rotor. Nah, medan magnet ini membangkitkan arus induksi pada gulungan rotor. Nah, arus induksi ini, menciptakan medan magnet kedua yang berinteraksi dengan medan magnet stator. Nah, menyebabkan rotor berputar. Hampir sama, antara medan magnet yang dihasilkan dari m mesin induksi ini seperti mesin sinkron tadi, namun, perbedaan perputaran itu, berbeda antara mesin asinkron dan, sinkron. Di mana motor asinkron ini memiliki tipe bahwa dapat start dengan, baik, pemula dengan baik, tanpa memerlukan, lilitan bantu ya, setahu saya. Nah, di sini tuh ada pun kelebihannya, di mana memiliki konstruksi yang sangat sederhana dan kokoh, hampir tidak bisa dipecahkan, pada case-nya ya, ataupun rangkanya. Lalu memiliki efisiensi tinggi dan faktor daya yang baik, pemeliharaan minimum yang diperlukan, tidak terlalu berat, motor induksi 3 fasa mulai sendiri, maka rotor ketika ekstra atau pengaturan start khusus tidak diperlukan. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa, start awal itu tidak memerlukan, lilitan bantu ataupun, sumber daya eksternal. Nah, kekurangan di sini itu kita melihat bahwa pengaturan kecepatan dari motor induksi ini sangat mempengaruhi efisiensinya. Kecepatannya pun akan menurun apabila, seiring bertambahnya beban. Nah, jika bebannya bertambah semakin berat, maka kecepatannya pun akan menurun. Nah, lalu di sini juga terdapat bahwa kopel awal mutunya sangat rendah jika dibandingkan dengan motor DC. Nah, di sini ada aplikasinya, di mana motor induksi ini merupakan jenis motor listrik AC yang banyak digunakan sebagai penggerak pompa, kompresor, kipas, blower, konveyor, eskalator, dan mesin produksi lainnya. Nah, di sini juga kita melihat bahwa di sini ada konstruksinya, di mana di sini terdapat, sama ya seperti mesin sinkron tadi ada stator dan rotor. Di sini kita lihat stator belitan yang di luar yang tidak bergerak alias yang diam, dan rotor yakni, kumparan yang bergerak. Lalu di sini kita lihat ada rangka ya, di luar tuh case. Nah, di sini tuh, bedanya tuh antara motor sinkron dan asinkron tuh biasanya di sini tuh ada cincinnya atau, ring ataupun slipnya. Nah, lalu kita lihat bahwa di sini tuh ada efisiensinya juga. Menghitung efisiensi motor, induksi ini, kita lihat bahwa N ya ataupun efisiensi daya, itu sama dengan, P output yang di mana P output merupakan daya keluaran motor dibagi dengan P atau daya masukan motor yang dikalikan 100. Nah, di sini kita melihat karakteristiknya nih, starting yang mudah, kecepatan menurun saat beban naik naik, lalu kuat dan handal, dan kita ketahui juga ya bahwa standar NEMA terdapat beberapa karakteristik yang terkandung dalam kelas. Nah, ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Nah, di sini kita lihat bahwa perbandingan antara kelas A sampai kelas D ini, diukur dengan sumbu Y, di mana sumbu Y itu torsi dan sumbu X-nya itu speed ataupun kecepatan. Nah, di mana kita lihat bahwa misalnya kita kelas A nih, di saat, torsinya di angka 150-an, itu kecepatannya, semakin naik, kita lihat.
Nah, semakin naik torsinya, maka kecepatannya pun akan semakin besar juga. Nah, kita lihat sampai, kecepatan dan kelas-kelas yang lain, di mana mungkin kita lihat ya pada kelas D itu, di torsi 300 itu kecepatannya bisa mencapai RPM 100 itu di angka torsi 300. Seperti itu. Nah, kita lihat di bagian EMF equation-nya, di mana dikarenakan pada motor induksi adanya perbedaan putaran, maka antara rotor dan sinkron pasti terdapat slip yang di dalamnya. Nah, untuk menghitung slip sendiri itu ada rumusnya di mana, slip sama dengan Ns dikurangi N di bagian S, dikalikan dengan 100, di mana N merupakan kecepatan motor atau, RPM. Nah, lalu kita lihat juga ada rugi-ruginya. Ada rugi-rugi di motor induksi ini, kita melihat bahwa komponen-komponen ini menimbulkan ataupun menyusun motor itu sendiri, seperti komponen tembaga, ya, di mana pada gulungannya itu terdapat gulungan antara stator dan rotor. Komponen-komponen ini akan menimbulkan rugi-rugi seperti rugi-rugi tembaga, rugi-rugi inti, rugi-rugi mekanik, dan hambatan yang lainnya. Yang biasanya dikarenakan gesekan dan angin. Oke, kita, bergerak ya menuju ke generator. Oke, mungkin disclaimer dulu, kita memberikan, pengertian dulu bahwa motor dengan generator itu hampir sama, konstruksi mesinnya dan bahkan prinsip kerjanya pun sama. Misal generator sinkron dengan motor sinkron, prinsip kerjanya hampir sama, yang di mana ini tuh mengubah, energinya saja, di mana motor merupakan energi listrik menjadi mekanik, sedangkan generator merupakan energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, di sini kita lihat bahwa generator sinkron merupakan sebuah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator sinkron, merupakan salah satu jenis generator yang dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan tegangan ataupun frekuensi tertentu. Nah, arus listriknya pun menghasilkan, melalui induksi elektromagnetik. Nah, konstruksinya pun sama ya, adanya stator dan rotor, di mana, medan magnet yang dihasilkan itu ditentukan pada rotor yang, dipacu oleh, gerakan yang ditimbulkan. Misal nih, kita, adanya pembangkit listrik tenaga air. Nah, gerakan pada kincir ataupun turbin yang menggerakkan rotor disebabkan karena adanya gerak air yang cepat ataupun yang besar, itu maka dapat menghasilkan, medan magnet yang akan memacu stator menghasilkan, putaran antara stator dan rotor. Nah, di sini tegangan listriknya pun nanti akan ditampung pada, baterai ataupun dan yang lainnya. Nah, kita lihat juga prinsip kerjanya ya, di mana gulungan rotor ini diinduksi oleh sumber arus searah, nah, atau elektromagnetik, yang di mana menghasilkan energi magnet yang diinduksi. Nah, rotor ini juga dirancang agar dapat berputar oleh poros ataupun sumber gerakan putar apapun. Entah sumber putar, dari tegangan dari sumber apa, daya angin, air, dari dan lain sebagainya. Nah, fluks magnetik yang berputar ini mengalir ke dalam gulungan stator. Tadi yang sudah saya jelaskan, di mana dipasang di sekitar rotor, yang di mana akan menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL, atau induksi secara bergantian di gulungan stator. Nah, kita lihat juga ya, aplikasinya itu ada di PLTA, PLTU, PLDG, PLTN, dan pembangkit listrik lainnya. Karakteristiknya itu, hampir sama ya, seperti prinsip kerjanya dengan, motor sinkron, di mana kecepatannya sinkron, tidak adanya perbedaan, dan tidak mungkin terjadinya slip ya. Nah, tegangan dan frekuensinya pun konstan, dan eksitasinya, di mana generator sinkron ini membutuhkan eksitasi untuk menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk menginduksi tegangan listrik. Nah, kita lanjut ke, EMF equation-nya, di mana frekuensi sama dengan, P dikali N dibagi 120. Nah, misal nih di sini frekuensinya 60. Untuk menghasilkan frekuensi 60 itu sama dengan 4 dikali N dibagi dengan 120, di mana ini menghasilkan sekitar, 120 dibagi dengan 4, 30 dikali 60 sama dengan 80, sekitar 800-an, atau 8.000, eee, ya sekitar segitu, 800 ataupun di mana frekuensi 60 itu akan dihasilkan frekuensi 60 pada kecepatan RPM sekitar 800 ataupun ya seperti itu, sekitar 800 RPM akan menghasilkan 60, frekuensi di angka 60. Lalu losses ataupun rugi-rugi, di sini terdapat rugi-rugi tembaga, rugi-rugi besi, dan rugi mekanik. Kekurangannya membutuhkan pemeliharaan dan perawatan yang lebih sering dibandingkan dengan generator asinkron. Hampir sama dengan, motor sinkron. Oke, kita berlanjut ke generator asinkron atau generator induksi. Definisinya yaitu di mana generator induksi adalah mesin induksi yang bekerja sebagai generator. Nah,
hampir sama dengan prinsip kerja yang ada di motor induksi. Di mana jika NR ataupun kecepatan rotor lebih dari kecepatan sinkron, maka itu merupakan syarat utama, yang di mana tegangan akan timbul untuk generator induksi. Kita lihat juga ya, konstruksinya tuh, terdapat adanya wain ataupun kipas, ini salah satu contoh saja, di mana, rotor akan berputar apabila eksitasinya atau dipantik, medan magnetnya itu ketika ada putaran di rotor. Nah, disclaimer juga bahwa generator asinkron itu atau generator induksi ini adanya perbedaan putaran yang di mana, pasti akan adanya, daya atau akan adanya selip, di mana perbedaan putaran jika, putaran rotor tidak sama dengan, medan yang ditimbulkan oleh stator. Mungkin hampir sama ya, prinsip kerja juga seperti motor sinkron, motor induksi, aplikasinya hampir sama pada PLTA, PLT angin, pembangkit listrik tenaga diesel, dan kelistrikan yang lain. Karakteristiknya pun hampir sama juga dengan motor induksi. Efisiensinya, di mana, beberapa faktor termasuk desain generator juga, ukuran beban dan kondisi operasional. Pada umumnya juga generator ini memiliki efisiensi yang baik, yakni di kisar antara 85 sampai 95%. Efisiensi generator bisa lebih rendah pada beban yang lebih rendah atau ketika faktor daya buruk. Equation-nya di mana sama dengan NS dikurangi NR di bagian S dikalikan 100%. Kelebihan pada generator induksi ini, lebih kasar dan tidak memerlukan komutator dan, membutuhkan lebih sedikit perawatan, relatif lebih murah, memiliki ukuran kecil per kilowatt daya, keluaran yang berarti kepadatan energi yang tinggi seperti generator sinkron, tidak diperlukan sinkronisasi ke jalur suplai. Kekurangannya, perawatan rutin harus diperlukan, ukuran dan berat yang sangat besar, kandalan terbatas pada beban variabel, respon lambat terhadap perubahan beban, dan sebuah generator induksi ini membutuhkan volt ampere yang reaktif dari jalur suplai untuk melengkapi eksitasinya. Nah, sedangkan rugi-ruginya pun ada rugi eksternal, copper losses ataupun, rugi-rugi tembaga, rugi-rugi besi dan rugi-rugi mekanik. Mungkin seperti itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.